Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk selengkapnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki keragaman informasi. Seperti yang kalian sudah pelajari di kelas 7, kalian sudah mempelajari apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Buku fiksi berisi suatu cerita berupa rekaan ataupun hayalan. Jadi dia bersifat imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi, dia adalah buku yang memuat informasi berdasarkan data, fakta, ataupun penelitian. Jadi, dia bersifat informatif. Nah, buku fiksi ini ada beberapa macam. Ada dongeng, kemudian novel, cerpen, drama, dan lain sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi ada buku pengetahuan, buku pelajaran, kemudian ada buku ilmiah populer, biografi, dan lain sebagainya. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi ini dapat kalian lihat dalam tabel berikut ini. Di dalam menemukan informasi sebuah buku, ini kalian juga bisa melihat sebuah indeks. Nah, yang disebut dengan indeks di sini adalah sebuah daftar kata atau istilah yang terdapat dalam sebuah buku cetakan. Nah, dalam indeks ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam menemukan kata-kata yang dianggap sulit atau kata-kata yang dianggap penting. Indeks ini biasanya disusun berdasarkan alfabetis, artinya mulai dari huruf A hingga Z. Jadi seperti kamus ya, susunannya dia alfabetis berdasarkan abjad. Nah, sehingga indeks ini dapat membantu para pembaca untuk menggali informasi atau menemukan informasi kata atau istilah di dalam buku tersebut secara tepat. Baiklah, kita beralih ke menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, anak-anak, pada umumnya isi sebuah buku ini memiliki bagian yang disebut dengan bab. Nah, di dalam bab ini biasanya dia terbagi menjadi beberapa subbab. Nah, di subbab sebuah buku dia juga nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Pembahasan isi seperti ini jika kita tuangkan dalam pemetaan itu bisa disebut dengan peta konsep. Nah, untuk memudahkan para pembaca mengetahui isi dari keseluruhan buku, kita dapat menyajikannya dalam sebuah peta konsep. Untuk selengkapnya, coba perhatikan contoh pemetaan konsep berikut ini. Nah, untuk pemetaan berikut ini ada sebuah isi buku apresiasi sastra yang dibagi menjadi beberapa bab. Nah, mulai dari bab 1 hingga bab 5, mulai dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Sini bisa kalian perhatikan dan kalian baca dengan seksama ya. Dengan demikian, pemetaan seperti inilah isi keseluruhan buku itu bisa tergambarkan dengan jelas, begitupun dengan susunan dan perinciannya. Nah, isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti yang kalian perhatikan ya. Jadi satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami, mulai dari apresiasi sastra, kemudian ada pendahuluan, ada pengertian sastra, manfaat karya sastra, dan juga jenis-jenis karya sastra. Nah, anak-anak, akan tetapi untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan begitu, rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan juga mudah dipahami.
Untuk selengkapnya ini ada di hadapan kalian, mulai dari kita jelaskan pengenalan cerita hingga penutup cerita. Jadi pada setiap bagiannya ini diisi dengan catatan-catatan ringkas ya. Misalkan pada bagian pengenalan, bisa kalian tuliskan apa sih yang disampaikan pengarangnya, kemudian gambaran tokohnya itu bagaimana, siapa saja, dan juga di mana cerita itu bermula. Pada bagian pengenalan peristiwa perlu dicatat juga tentang latar belakang masalah yang dihadapi tokoh utamanya. Dan pada bagian konflik diceritakan masalah-masalah atau konflik yang dialami tokoh utama. Bisa juga penyebab dan juga reaksi yang dilakukan tokoh tersebut. Dengan demikian, dari pemetaan konsep atau peta konsep yang kita gambarkan tersebut dapat memudahkan pembaca lebih mudah memahami isi dari keseluruhan isi buku. Selanjutnya, pemahaman sebuah isi suatu buku ini secara keseluruhan dapat kita latih terus-menerus dengan cara membaca cepat. Nah, teknik membaca cepat ini dilakukan dengan cara gerakan mata menyapu halaman demi halaman untuk memperoleh isi atau pengetahuan itu dengan kecepatan tinggi. Sehingga jika kita membaca cepat, artinya gerakan mata kita harus diperhatikan kata demi kata, halaman demi halaman. Sehingga apa yang kita peroleh dari isi buku tersebut dapat kita tangkap dengan baik, dengan maksimal. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam membaca cepat. Salah satu di antara tekniknya ini ada teknik fiksasi. Langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama, sediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik. Kemudian gerakan tatapan mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar kalian ya. Yang ketiga, ulangi latihan itu berkali-kali dengan titik-titik hitam yang semakin dijarangkan. Jadi dari mulai titik yang awal tadi lebih banyak, kemudian dijarangkan. Jadi spasinya lebih jauh ya. Yang terakhir adalah terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Jadi bacalah halaman demi halaman bacaan itu secara cepat. Tidak setiap kata, tetapi baris atau kata tertentu saja. Misalkan pada baris pertama saja, atau baris terakhir saja, atau bagian-bagian lain yang kamu anggap penting dalam halaman itu. Menelaah unsur-unsur buku dapat kita katakan sebagai kegiatan menilai sebuah buku. Hal yang dinilai adalah berupa kekurangan maupun kelebihan dari penyajian isi buku tersebut. Nah, di dalam buku fiksi ataupun buku non-fiksi ini ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan ya. Jadi berdasarkan sistematikanya kita akan mengetahui perbedaan antara dua buku tersebut. Berikut ini unsur-unsur dari buku fiksi dan juga non-fiksi secara jelas. Kemudian kita akan menanggapi sebuah buku fiksi ataupun non-fiksi. Dalam menanggapi sebuah buku fiksi ataupun non-fiksi ini, kalian dapat menuangkan tanggapan kalian dalam bentuk resensi buku. Nah, resensi buku ini tentunya dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui informasi atau isi buku secara jelas atau secara keseluruhan dengan hanya membaca resensi tersebut tanpa harus membuka buku atau membaca buku itu secara langsung. Nah, berikut ini hal-hal yang dapat ditanggapi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Jika buku fiksi ini dapat kita tanggapi dengan hal-hal berikut ya, mulai dari pemilihan judul yang unik hingga cara pengarang dalam menyampaikan cerita.
Nah, dalam cerita yang bagus pasti terdapat keunikan penyampaian cerita dari pengarang, bukan? Oke, jadi buku fiksi ini bisa memuat sebuah cerita secara gamblang berdasarkan imajinatif atau daya khayal ya. Selanjutnya, buku non-fiksi ini ada beberapa hal-hal yang dapat ditanggapi, yakni mulai dari kesesuaian antara judul dan isi buku hingga sistematika penulisan buku. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang ditanggapi dalam buku fiksi ataupun non-fiksi ini berbeda-beda ya. Jika buku fiksi tadi tentang cerita, nah buku non-fiksi ini tentang sebuah informasi. Sehingga meresensi buku ini adalah suatu penilaian terhadap karya sastra dengan tujuan mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi, serta memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai suatu karya. Bagaimana anak-anak? Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar dari rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.